Cinta di bawah lampu merah. Pertemuan di lampu merah. Senja merayap turun ketika Adrian, pria kaya berusia 28 tahun, menghentikan mobil sport hitamnya di lampu merah pusat kota. Di balik kaca mobilnya yang gelap, ia melihat seorang gadis muda berambut panjang kecoklatan berjalan mendekati barisan kendaraan sambil membawa gitar lusuh. Suaranya lembut namun penuh kekuatan, membuat Adrian spontan menurunkan kaca jendela. Gadis itu tersenyum kecil, lalu menyanyikan lagu yang membuat dada Adrian terasa hangat, seakan ada sesuatu yang hilang dalam hidup mewahnya selama ini. Bukan hanya wajah sang gadis yang cantik, tetapi tatapan matanya menyimpan kelelahan yang tegar, seperti seseorang yang bertahan hidup meski dunia terus menekan. Saat lampu hampir berganti hijau, Adrian menyerahkan selembar uang tanpa berkata apa-apa. Namun, gadis itu menolak. "Mas, cukup 1.000 saja. Saya bukan pengemis," katanya. Adrian tercengang. Untuk pertama kalinya, ada orang yang mengembalikan uang darinya. Lampu hijau menyala. Mobil di belakang mulai membunyikan klakson. Adrian ingin mengatakan sesuatu, tetapi kesempatan sudah hilang. Hanya tersisa suara lembut gadis itu bergaung di benaknya seakan memanggilnya kembali. Nama yang menyentuh hati. Keesokan harinya, Adrian sengaja melewati jalan yang sama. Ia ingin tahu apakah gadis itu sekedar ilusi atau kenyataan yang meninggalkan jejak dalam pikirannya. Dan benar, di spot yang sama, gadis itu kembali bernyanyi dengan gitar yang sama lusuhnya. Adrian turun dari mobil, membuat beberapa pengemudi lain melirik aneh. "Kemarin aku belum sempat tanya, siapa namamu?" Gadis itu menatapnya hati-hati. "Naila," jawabnya pelan. "Kalau Mas bukan mau kasih uang banyak lagi, saya terima. Tapi kalau mau yang aneh-aneh, lebih baik pergi." Adrian tersenyum. "Aku cuma suka suaramu." Naila terdiam, seperti tak terbiasa mendengar pujian tulus. Ia lalu duduk di trotoar, memetik gitar lagi. Adrian ikut duduk di sebelahnya, membuat orang-orang yang lewat mencuri pandang. Suara Naila mengalun, dan untuk pertama kalinya, Adrian merasa dunia yang selama ini bising menjadi tenang. Ketika lagu selesai, Naila berkata lirih, "Aku nyanyi buat makan, bukan buat mimpi." Adrian menelan ludah. Ia tahu itu bukan sekedar kalimat, itu adalah kenyataan hidup yang keras. Rahasia di balik senyumnya. Hari-hari berikutnya, Adrian selalu kembali. Ia tidak pernah tahu bahwa seorang gadis pengamen bisa membuatnya menunggu senja hanya untuk mendengar satu lagu. Namun suatu sore, ia melihat Naila tampak pucat. Suaranya serak dan tangannya bergetar saat memetik gitar. "Kamu sakit?" tanya Adrian khawatir. "Enggak, cuma kecapean," jawabnya sambil memaksakan senyum. Saat hendak berdiri, Naila hampir jatuh. Adrian memegang bahunya dan gadis itu terkejut. "Aku cuma pusing sedikit, nanti hilang," bisiknya. Namun ketika Adrian melihat pergelangan tangannya yang memar, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. "Naila, siapa yang lakukan ini?" Naila menarik tangannya cepat-cepat. "Enggak penting, aku cuma harus kuat. Orang seperti aku nggak punya pilihan." Kalimat itu membuat dada Adrian terasa sesak. Ia ingin membantu, tetapi Naila selalu menjauh jika ia terlalu dekat. Ada luka yang tidak ingin gadis itu buka, dan Adrian belum tahu betapa dalamnya luka itu. Tawarannya yang mengubah segalanya. Suatu malam, hujan turun deras. Adrian mencari Naila ke tempat biasa, tetapi gadis itu tidak ada. Panik ia menyusuri jalan hingga menemukan Naila berteduh di bawah jembatan, kedinginan sambil memeluk gitar. "Naila!" Gadis itu terkejut saat Adrian memayunginya. "Mas, ngapain di sini? Ini tempat kotor." "Kamu yang penting," potong Adrian. Ia melepas jas mahalnya dan menyelimuti tubuh Naila. "Datanglah bekerja padaku, aku bisa bantu. Kamu tidak harus mengamen di jalan seperti ini." Naila terdiam lama. "Aku bukan barang yang bisa Mas ambil dari jalan." "Bukan begitu, aku hanya ingin kamu aman." Mata Naila berkaca-kaca, namun ia menggigit bibir dan menggelengkan kepalanya. "Aku hidup sendiri sejak umur 14 tahun. Aku sudah biasa menderita.
Jangan bikin aku terbiasa nyaman. Nanti aku takut kehilangan. Hujan semakin deras. Namun di antara derasnya suara air, Adrian merasa mendengar bisikan paling jujur yang pernah keluar dari hati Naila. Luka yang terbuka kembali. Setelah malam itu, Adrian tak memaksa lagi. Ia hanya menemani Naila dari jauh, memberi ruang agar gadis itu tidak merasa terikat. Namun, suatu hari, ketika Adrian datang lebih pagi, ia melihat seorang pria bertubuh besar menarik lengan Naila dengan kasar. "Udah gua bilang, lo nyetor tiap hari, jangan sok-sokan," bentak pria itu. Naila menunduk, ketakutan. Adrian segera turun dari mobil. "Lepaskan dia!" Pria itu mendengus. "Lo siapa?" "Temannya." Pria tersebut mendorong Adrian hingga hampir terjatuh. "Ini urusan gue sama dia." Ketika tangan besar itu hampir menampar Naila, Adrian menahan pergelangannya. "Cukup." Pertengkaran itu membuat orang-orang menonton. Pria itu pergi sambil mengumpat, mengancam akan kembali. Naila gemetar. "Mas, kenapa ikut campur? Dia akan balik." "Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu." Air mata Naila jatuh tanpa bisa ia tahan. Luka yang ia sembunyikan akhirnya terbuka. Dan Adrian menjadi satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Dunia yang berbeda. Adrian membawa Naila ke rumah sakit untuk memeriksa luka-lukanya. Ini pertama kalinya Naila berada di tempat yang terang, bersih, dan tidak bau busuk seperti tempat tinggalnya. "Kamu gak harus bayar, biar aku yang urus," kata Adrian. Naila ingin menolak, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Setelah keluar dari ruang periksa, Naila terdiam lama. "Mas, aku takut. Aku gak pernah hidup di dunia yang seperti ini. Dunia Mas terlalu jauh dari dunia aku." "Dunia bisa bertemu di tengah," jawab Adrian lembut. Naila menatapnya, tapi cepat berpaling. "Kalau aku terbiasa baik, Mas, terus Mas pergi, aku kembali jadi apa?" Pertanyaan itu menghantam Adrian lebih keras daripada amarah siapapun. Ia menyadari gadis itu bukan hanya takut pada masa depan, ia takut kehilangan sesuatu yang belum pernah ia miliki. Keamanan. Adrian berjanji dalam hati, ia tidak akan menjadi orang pertama yang meninggalkan Naila. Ketika perasaan tak bisa disembunyikan. Hari demi hari, keadaan Naila membaik. Ia mulai tertawa lagi, meski hanya sesekali. Adrian sering mengantar makanan atau sekadar menemani Naila latihan menyanyi. Suatu sore, Adrian mengajak Naila ke studio musik miliknya. "Coba rekam satu lagu. Suaramu layak didengar lebih banyak orang." Naila gugup. "Kalau aku salah?" "Kalau kamu salah, kita ulang. Dunia gak akan runtuh." Naila akhirnya menyanyi. Suaranya jernih, hangat, dan penuh luka yang indah. Begitu rekaman selesai, Adrian hanya bisa menatapnya tanpa kata-kata. "Kok Mas liatin gitu?" Adrian menghela napas panjang. "Karena aku jatuh cinta sama kamu." Naila membeku. "Jangan bercanda. Aku serius." Naila mundur selangkah. "Mas, aku cuma pengamen jalanan. Aku gak pantas buat hidup Mas. Tapi, aku memilih kamu." Untuk pertama kalinya, Naila tak bisa lagi menyembunyikan air matanya. Akhir yang menyentuh. Beberapa hari kemudian, pria bertubuh besar itu kembali. Namun kali ini, Adrian sudah siap. Ia datang bersama pihak berwajib menunjukkan bukti pemerasan yang selama ini dilakukan kepada para pengamen, termasuk Naila. Pria itu akhirnya ditangkap, dan Naila bebas dari ketakutannya. Namun justru setelah bebas, Naila pergi diam-diam. Ia meninggalkan secari kertas di studio musik itu. "Mas Adrian, terima kasih sudah membuatku percaya bahwa hidup bisa lebih baik. Tapi aku harus menemukan diriku dulu. Biar nanti kalau aku kembali,
Aku bukan gadis yang hanya bertahan hidup, tapi gadis yang pantas berdiri di sampingmu. Adrian membaca surat itu berkali-kali, merasakan sakit sekaligus bangga. 2 bulan berlalu tanpa kabar. Hingga suatu sore, di lampu merah tempat semuanya bermula, Adrian mendengar suara yang sangat ia kenali. Naila berdiri di sana, bukan lagi sebagai pengamen lusuh, tapi sebagai penyanyi jalanan dengan keberanian baru. Aku sudah siap, Mas. Di bawah langit senja, mereka kembali bertemu. Bukan sebagai 2 dunia yang berbeda, tapi sebagai 2 hati yang akhirnya menemukan arah yang sama. Hapus semua luka, aku temu